Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Susanti, NIM 4320052 dari kelas KPI 2B akan membacakan materi kedua sampai ke-7 untuk menyelesaikan UTS dengan dosen Bapak Yusuf Afandi. Baiklah, materi yang pertama yaitu tentang dakwah, pengertian dakwah. Menurut bahasa atau etimologi, yang dimaksud dengan pengertian dakwah berasal dari bahasa Arab yaitu da'a, yad'u, dakwatan, yang diartikan sebagai ajakan atau seruan kepada Islam. Secara istilah yaitu pengertian dakwah adalah menyeru, memanggil, mengajak, dan menjamu dengan proses yang berkesinambungan dan ditangani oleh pengembang dakwah. Hal ini dikenakan Islam adalah agama dakwah. Artinya, agama yang selalu mengajak umatnya untuk senantiasa aktif dalam melakukan kegiatan dakwah. Kewajiban berdakwah merupakan kewajiban yang bersifat taklifi dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Apa yang menjadi tujuan Islam dapat tercapai. Karena sifatnya taklifi dan qat'i, maka jelaslah bahwa dasar hukum dakwah pastinya berasal dari sumber utama hukum Islam, yaitu hadis dan Al-Quran. Objek penelaah di dalam ilmu dakwah ada dua, yaitu objek material dan objek formal. Yang pertama, objek material adalah tentang tingkah laku manusia, sedangkan objek formal adalah usaha manusia untuk menyeru dan mengajak manusia lain dengan ajaran Islam agar menerima, meyakini, dan mengamalkan ajaran Islam, bahkan memperjuangkannya. Yang kedua, objek formal. Objek formal adalah sudut pandang yang digunakan di dalam mengkaji objek material. Objek formal ilmu dakwah adalah cara penyampaian ajaran Islam dari seseorang ke orang lain atau masyarakat agar Islam mewujud menjadi jalan hidup bagi manusia atau masyarakat sehingga dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Selanjutnya, istilah-istilah dakwah. Ada banyak istilah yang digunakan untuk kata dakwah. Meskipun berbeda makna, tetapi penerapan istilah ini sama saja. Yang pertama, tabligh. Tabligh berarti penyampaian ajaran Allah kepada manusia. Penyampaiannya disebut mubaligh. Rasulullah SAW diwajibkan menyampaikan risalah Allah kepada manusia. Allah berfirman, "Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6-7. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar berarti menyuruh berbuat ma'ruf dari mencegah dari perbuatan mungkar. Yang ketiga, mu'aizah artinya pengajaran atau nasihat yang baik. Allah berfirman, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik." Quran Surah An-Nahl 16:125. Yang keempat, tabsyir artinya berita gembira. Pembawa berita gembira disebut basyir atau mubasyir. Allah berfirman, "Kami mengutusmu untuk menjadi saksi pembawa kabar gembira." Quran Al-Ahzab. Yang kelima, inzar artinya peringatan atau ancaman. Pemberi peringatan disebut nazir atau munzir. Yang keenam, tanzikar. Tankirah artinya peringatan atau rambu-rambu petunjuk. Penyampaian peringatan disebut muzakir. Al-Quran disebut juga sebagai tazirah, peringatan. Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu adalah muzakir." Quran Surah Al-Ghasyiyah. Yang ketujuh, nasihat atau pengajaran. Allah berfirman, "Aku telah memberi nasihat kepadamu." Quran Al-A'raf ayat 7. Yang ke-8, wasiyah. Wasiyah artinya nasihat, pesan. Wasiat kebenaran. Allah berfirman, "Saling menasihati supaya menaati kebenaran dan kesabaran." Quran Al-Asyr 59. Materi yang ketiga, proses panjang dakwah Rasulullah SAW menyeru bangsa Arab pada Islam dari 23 tahun masa kerasulan Nabi Muhammad SAW. 13 tahun di antaranya beliau habiskan di kota kelahiran beliau, Makkah, sedangkan selama 10 tahun sisanya beliau berdakwah di Madinah Al-Munawwarah. Menurut sejarawan Muslim Arab Ibnu Ishaq, wafat antara 150 sampai 159 Masehi. Selama 3 tahun pertama Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Beliau menyeru orang-orang yang beliau yakini dapat merahasiakan pesan yang dibawanya. Adapun Khulafaur Rasyidin dalam sejarah Islam yang dimaksud terdiri daripada 4 orang sahabat sebagai berikut. Yang pertama, Sayyidina Abu Bakar 632 sampai 634 Masehi, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
696 sampai 661 Masehi. Materi keempat, yang pertama, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 104. Adapun rukun dakwah terdiri dari yang pertama dai, yaitu orang yang mengajak atau menyeru. Yang kedua mad'u, yaitu orang yang diajak atau diseru ke jalan Allah. Yang ketiga mahaj dakwah, yaitu metode atau cara dalam penyampaian wasail. Yang keempat wasail, yaitu sarana atau media dalam menghantarkan dakwah kepada masyarakat. Kelima, fadl atau keutamaannya, yaitu kedudukan ilmu tersebut. Misal ilmu fikih memiliki kedudukan yang sangat mulia karena dengannya diketahui hukum-hukum perbuatan hamba. Keenam, wa'adi atau perintis, yaitu orang yang pertama kali membangun kaidah-kaidah dan rumusan menjadi sebuah ilmu tersendiri. Ia mengumpulkan pembahasan yang awalnya tercerai-berai menjadi satu bangunan yang utuh, seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang mengarang kitab Ar-Risalah sehingga dianggap sebagai peletak dasar-dasar usul fiqh. Ketujuh, ism atau nama, yaitu nama yang disematkan oleh para ulama, misal ilmu tauhid, ilmu nahwu dan sebagainya. Kedelapan, istimdad atau sumber, yaitu rujukan atau sumber tempat mengambil topik-topik yang dibahas dalam ilmu tersebut. Misal sumber dari ilmu tafsir adalah bahasa Arab dan sunnah Nabi. Materi kelima, pertama, had atau pengertian atau juga dikenal dengan istilah ta'rif adalah pengertian atau definisi sebuah ilmu yang sedang dibahas. Misal had atau pengertian, ilmu fikih adalah ilmu mengenai hukum-hukum syara yang amaliyah yang digali dari dalil yang terperinci. Yang kedua, maudu, yaitu ilmu yang sedang dibahas, berbicara mengenai hal apa seperti objek. Ilmu hadis adalah sanad dan matan. Ketiga, samrah, yaitu faidah yang akan didapat setelah mempelajarinya. Misal mengetahui harokat, akhir, dan kedudukan kata dalam kalimat adalah buah ilmu nahwu. Sedangkan buah ilmu mantik adalah memelihara dari kesalahan berpikir. Keempat, nasbah, yaitu hubungan ilmu tersebut dengan cabang ilmu yang lain. Seperti hubungan ilmu hadis dengan ilmu usul fiqh adalah tabayun, berbeda. Yang kesembilan, hukum mempelajarinya baik berupa fardu ain atau fardu kifayah, seperti hukum mempelajari ilmu usul fikih adalah fardu kifayah. Kesepuluh, masail atau masalah-masalah, yaitu hal-hal yang dipelajari dalam ilmu tersebut seperti tauhid rububiyah dan uluhiyah dalam ilmu tauhid, i'rab dan bina dalam ilmu nahwu. Materi keenam, mahnaj secara etimologis berasal dari fi'il sulasi nahaja yanhaju, yang berarti menapaki atau menjadi jelas. Dikatakan nahatorik berarti seseorang telah menapaki jalan. Dikatakan nahaju al-amru berarti suatu urusan telah mendapati kejelasan. Dari pengertian tersebut, manhaj atau minhaj bentuk jamak dapat dimaknai sebagai metode pendekatan atau pijakan untuk mendapatkan suatu kejelasan, sehingga manhaj dakwah secara etimologis dapat manhaj efektif yang mengunggah sasaran dakwah melalui pendekatan hati nurani manusia. Manhaj ilmiah yang berfokus pada dialektika dan nalar yang sehat. Manhaj psikomotorik yang berfokus pada eksperimen dan pengalaman empiris manusia. Yang terakhir, materi ketujuh, uslub adalah perkataan Arab yang bermaksud jalan atau seni atau dalam percakapan atau pekerjaan. Ia juga bermaksud metodologi atau cara melakukan sesuatu dan dikatakan juga sebagai sistem melaksanakan sesuatu. Dakwah memerlukan metodologi atau uslub terkini untuk menjadikannya lebih berkesan dalam merealisasikan message kepada umum. Senang dan sukarnya melaksanakan tugas para dai dalam dakwahnya amat bergantung kepada uslubnya. Jika mudah uslubnya, maka mudahlah terpercaya matlamatnya. Jika tidak, maka akan susahlah kesudahannya. Metodologi sebagai satu ilmu kini menjadi satu keperluan yang patut dipelajari secara mendalam dan dikuasai dengan sebaiknya untuk memudahkan urusan dalam semua lapangan kehidupan. Jika dakwah tidak berlandaskan uslub yang sesuai, maka
akan ketinggalan dan menjadi serba sukar. Mesej dakwah tidak diminati dan akhirnya ditinggalkan pergi. Usul dakwah adalah merupakan suatu manhaj atau sistem tersendiri yang tidak ditiru dari mana. Yang pertama, mana manhaj lain di dalam ini. Uslub hikmah adalah suatu uslub yang sangat penting karena dengan cara al-hikmah dapat memberikan kekuatan hujah sehingga menunjukkan kebenaran dan menghilangkan kesamaran. Cara ini ditunjukkan kepada mereka yang ingin mengetahui kebenaran Islam 20 sebenar, yaitu golongan secara sempurna. Seperti para ulama, pemikir al-mau'izah al-hasanah adalah memberi nasihat dan memberi atau memperingatan kepada orang lain dengan bahasa yang baik yang dapat menggugah hatinya sehingga pendengar mau menerima nasihat tersebut. Definisi mujadalah menurut Husain Yusuf mengungkapkan arti mujadalah dengan al-munakasyah wal-qasyamah, yakni meminta penjelasan terhadap suatu masalah dengan secukupnya dan memenangkan perbantahan dengan argumentasi perdebatan, selalu menggunakan cara yang lebih tegas. Karena targetnya adalah memperoleh menang, qudwah hasanah bersikap lemah lembut dan sifat ihsan adalah satu bentuk dakwah yang paling berkesan sekali untuk kita mengajak orang lain kepada kebenaran Islam. Betapa ramai orang kafir di zaman Nabi SAW telah memeluk agama Islam disebabkan mereka melihat contoh dan akhlak yang baik ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih. Segitu dari penjelasan saya. Kalau ada terkurang atau salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.